Pernahkah Anda melihat air yang tampak begitu tenang, jernih, diam, seolah tak menyimpan apa-apa? Namun, di kedalamannya terdapat arus kuat yang mampu menyeret apapun yang lengah. Itulah gambaran sejati weton legi ketika disakiti. Jika hari ini Anda berselisih dengan seseorang yang lahir di pasaran legi, lalu mereka tiba-tiba membisu, jangan pernah menganggap itu sebagai tanda menyerah. Justru disitulah ritual batin mereka dimulai. Saat bibir mereka terkunci, semesta sedang membuka telinga selebar-lebarnya. Selamat datang di saluran yang mengupas rahasia primbon Jawa dan misteri spiritual Nusantara. Hari ini, kita akan menyelami sisi paling sakral dan paling disalahpahami dari weton legi. Dalam kearifan Jawa, legi diibaratkan sebagai lakuning banyu, air yang mengalir tenang, memberi kehidupan, rendah hati dan menyejukkan siapapun yang mendekat. Orang berweton legi dikenal berhati lembut, penuh empati, pendengar yang baik dan sering menjadi penenang di tengah konflik. Namun, jangan keliru. Air yang sama mampu mengikis batu, meruntuhkan gunung, tanpa suara, tanpa amarah. Kesalahan terbesar manusia adalah meremehkan ketenangan weton legi. Mereka sering dianggap terlalu baik, terlalu sabar, dan tidak akan berani melawan. Padahal sesungguhnya, legi memiliki harga diri yang tinggi dan intuisi yang tajam. Mereka tahu ketika dibohongi, mereka sadar saat dikhianati. Namun mereka memilih diam, bukan karena lemah, melainkan karena mereka memberi kesempatan terakhir agar manusia berubah dengan kesadarannya sendiri. Kesabaran weton legi bukan seperti garis di pasir, melainkan seperti wadah suci. Setiap luka, setiap pengkhianatan ditampung tanpa suara. Mereka bisa memaafkan berkali-kali, memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan ke-10. Namun, setiap maaf mengorbankan sebagian dari rasa di dalam batin mereka. Hingga suatu saat, wadah itu penuh. Di titik inilah terjadi mati rasa, matinya rasa. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi air mata, tak ada lagi kata-kata. Mereka menjadi dingin, seolah ada tak pernah ada, meski berdiri tepat di hadapan mereka. Diam mereka kini sakral, karena pada saat itu mereka telah menarik seluruh ikatan batin dan perlindungan energi yang selama ini sadar atau tidak mereka berikan kepada Anda. Dendam weton legi bukan berupa makian, bukan senjata, dan bukan rencana jahat. Dendam mereka adalah penyerahan total kepada semesta. Dalam kosmologi Jawa, jiwa yang tulus namun teraniaya akan mengetuk pintu langit tanpa perlu berteriak. Dan ketika langit mendengar, alam akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Balasan ini gelap karena tak terduga. Datangnya pelan, menyerang dari titik terlemah hidup seseorang. Kesombongan pada harta akan berujung kehilangan. Kebanggaan pada jabatan akan runtuh tanpa sebab yang jelas. Bukan karena diminta, melainkan karena hukum sebab akibat tak pernah bisa dibohongi. Banyak orang merasa menang setelah menyakiti weton legi. Namun kemenangan itu singkat. Karma sering datang beruntun. Kegelisahan tanpa sebab, hubungan yang retak, rezeki yang seret, dan kepercayaan yang dikhianati balik. Bukan santet, bukan guna-guna, melainkan doa diam dari jiwa yang terzolimi. Jika saat ini Anda merasa merinding, mungkin semesta sedang memberi peringatan. Selama weton legi masih mau marah, masih mau berbicara, itu pertanda harapan masih ada. Segeralah rendahkan ego, datangi mereka, akui kesalahan tanpa pembelaan. Karena legi mampu merasakan mana maaf yang tulus dan mana yang lahir dari rasa takut. Namun jika mereka sudah benar-benar diam, tak ingin melihat atau mendengar Anda lagi, maka satu-satunya jalan adalah rekonsiliasi spiritual. Perbanyak kebaikan, doakan mereka dari kejauhan. Jangan menambah kebencian baru. Sahabat sekalian, kekuatan terbesar di dunia bukanlah suara yang paling keras, melainkan kesabaran yang mampu bertahan dalam diam. Primbon Jawa mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat tenang dan pemaaf. Karena di balik ketenangan itu, Tuhan sendiri yang berjaga. Rahayu dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.